Hai guys, kami dari kelompok podcast dari Universitas Amikom Yogyakarta dengan tema yang kami ambil startup. Dan untuk judul yang kami ambil yaitu sukses membangun kopi di tengah pandemi. Dengan narasumber yang akan kita panggil itu Mbak Cindy selaku dari owner 11 Kopi. Mungkin bisa dijelasin ini apa sih, kenapa kita membuat podcast ini? Ini tuh sebenarnya untuk tugas ya. Tugas apa ya, pengantar teknologi informasi. Tugas kita tuh berkelompok, jadinya kita kayak ada sesi interview gitu. Sesi interview gimana tuh? Melalui apa atau interviewnya tentang apa sih? Kenapa kelompok kita mengambil tentang tema startup itu, Bu? Ya, kita itu mengambil tema startup ini karena mungkin untuk membangun supaya kita lebih bisa melihat gimana sih cara membangun coffee shop gitu. Oh, seperti itu. Iya. Mungkin itu sih kenapa alasan kelompok kita mengambil tema podcast seperti itu dengan mengambil judul sukses membangun kedai kopi di tengah pandemi. Ya, kita sambut narasumber kita sudah datang, owner dari 11 Kopi. Silahkan masuk, Mbak. Oh iya. Halo Kak. Aduh. Iya, duduk aja. Silahkan, Mbak. Gimana, Mbak, kabarnya? Baik. Sehat? Sehat. Alhamdulillah. Kami ingin memperkenalkan diri. Kami mahasiswa dari Universitas Amikom Yogyakarta dari Prodi Ilmu Komunikasi ingin mewawancarai kakak sebagai narasumber kami dengan tema yang kami ambil itu startup, dan mungkin judul yang cocok untuk narasumber seperti kakak selaku owner dari 11 Kopi itu sukses membangun kedai kopi di tengah pandemi. Oke. Menarik ya topiknya ya. Kan ya gimana ya, Mbak? Dengar-dengar nih udah ada beberapa temanku juga sih yang nongkrong di kedai kopi 11 Kopi yang di Sapen. Yang di Sapen. Oke, terus. Dan kenapa sih, Kak? Alasan yang mendasari kakak itu apa? Mengapa harus mengambil di daerah Sapen itu kenapa? Kenapa tidak? Alasannya tuh alasan yang mungkin bisa mendasari, Mbak. Mungkin kalau di daerah Sapen itu kan pas banget di belakang UIN nih. Jadi kayak harapannya ketika pandemi udah selesai dan mahasiswa udah balik ke kampus lagi, bisa nge-guide market di sana juga. Pas juga di seberangnya itu kan ada SD Muhammadiyah Sapen nih. Iya. Ya kan? Jadi ada dulu tuh kalau nggak salah tuh tempatnya tuh untuk parkiran mobil yang orang tua yang nunggu itu. Nah, di situ juga makanya untuk outlet Sapen itu sendiri kita bikin operasionalnya tuh dari jam 7 pagi. Sedangkan yang lain kan dari jam 8 gitu. Jadi mengambil dari jam 7 pagi itu mungkin dari orang tua yang mungkin habis nganterin anaknya kalau mau ngopi bisa ke situ kan. Oh ya. Toh sekalian kan kita juga ngambil parkirannya mereka gitu. Oh, jadi itu ya, ngambil parkirannya ya. Dulu mereka parkir di sana gratis gitu kan. Sekarang harus beli kopi. Gitu. Seperti itu. Trik juga ya ternyata ya. Terus kenapa sih, Mbak, kok nggak buka cabang di daerah misalnya UGM, UNY, sekitar kampus itu, atau Medjayan atau condong-condong sekitar sini lah? Aku agak bingung peta, tapi oke. Di UGM tuh ada di Jakal KM 5, di perempatan Jembatan Baru Monjali juga ada. Itu ada 2. Terus di daerah Seturan, dekat Seturan Jalan Perumnas itu juga ada, dan di daerah Concat gak ada sih. Tamsis kan masuk mana ya? Tamsis tuh masuk kota. Tamsis juga ada. Jadi kayak mungkin untuk Concat segala macamnya bisa jadi karena jarak radiusnya gitu loh.
Karena kan kita main di GoFood, GrabFood, Oh. ShopeeFood. Takutnya kalau untuk atlet-atlet yang terlalu dekat nanti dia mempengaruhi satu sama lain, jadi terpecah. Jadi rules yang mendasari kenapa sih nggak buka di daerah Conta tuh mungkin karena rules jarak antar cabang itu yang dapat mempengaruhi driver online itu. Jadi kayak biar tiap-tiap outlet tuh salesnya tuh sehat gitu. Jadi bisa sehat gitu kan semuanya mas. Ya, dan kalau boleh tahu nih mbak, boleh ceritain dikit dong pertama kali buka tuh gimana? Atas ide atau wacana mau merealisasikan buka kedai kopi atau Oke, jadi dulu tuh pertama kali buka tuh nggak berencana buat buka outlet sebenarnya, nggak buat buka coffee shop itu nggak ada. Jadi awalnya tuh malah pengen gerobakan kopi susu gerobakan gitu. Jadi cuma iseng ya mbak ini ya? Bukan iseng juga sih, soalnya Iseng yang kan yang bermanfaat. bukan iseng juga sih. Soalnya yang pertama kali punya ide buka itu kan partner saya. Iya. Namanya Mas Eko. Nah, Mas Eko itu dia abis lulus kuliah, dia suka banget sama kopi. Sebelum untuk mencari kerja, dia pengen mencoba bisnis dulu. Nah, di saat itu tuh kalau nggak salah 2018 apa ya? Itu tuh kopi susu baru naik-naiknya. Gitu. Awalnya tuh pengen bikin manualan tapi gerobak kayak nggak nyambung gitu kan. Soalnya nanti kalau udah dingin rasanya berubah. Gitu. Apa sih yang paling sustain ya udah kopi susu. Jadi mulai kopi susu kita dari manualan pakai flare gitu, pakai grinder yang kecil, digerobak di depan kosnya Mas Eko gitu. Dulu di Jalan Pandega. Nah, di situ kita open kayak minimal pembelian 2 gelas, terus kita kirim ke kampus-kampus, dulu kan masih kuliah juga toh. Nah dari situ berkembang, ternyata banyak yang suka. Terus teman-teman pada minta, Kak tolong dong dibikinin tempat kayak gitu. Nah setelah itu muncullah Monjali gitu. Yang di perempatan itu. Berarti awal mula dari 11 Kopi ini buka ke outlet yang tetap di situ tuh pertama kali di Monjali. Di Monjali. Itu yang pertama kali buka di Monjali itu trafficnya kira-kira gimana tuh? Apakah langsung naik drastis atau datar atau pelan naik gitu kan? Pasti pelan-pelan sih. Cuman kita tuh kebantu karena kita udah punya customer dari yang gerobakan itu. Gitu. Itu. Dan pas itu kan memang belum pandemi ya, jadi offline masih bisa wah banget juga. Mungkin dari yang di Monjali itu target pasarnya itu sebenarnya siapa sih mbak? Apakah targetnya ke mahasiswa atau kolega yang seperti keluarga gitu atau gimana? Kalau awalnya tuh emang karena Mas Eko juga baru selesai kuliah dan aku juga pas itu masih kuliah, emang targetnya tuh mahasiswa yang mau nugas, yang mau bergadang, yang butuh kopi yang kuat lah istilahnya kayak gitu buat teman melek gitu. Nah, emang awalnya tuh targetnya mahasiswa, cuman karena pandemi ini kan mahasiswa pada balik tuh, pada pulang semua. Oh ternyata market kita tuh nggak cuma mahasiswa, ternyata ada juga dari orang kantoran, dari orang nakes misalnya, ternyata muncul yang baru. Atau nggak cuma mahasiswa. Jadi semakin berkembang zamannya, semakin berkembang juga ya target pasarnya atau semakin nggak cuma mahasiswa aja, jadi kita bisa ke nakes, ke orang kantoran. Mungkin karena ini juga sih kopi susu kan udah lumayan udah lama ya. Lama-lama tren itu jadi malah kayak kebutuhan gitu loh. Kan ada ya orang yang kalau misalnya belum ngopi itu nggak bisa kerja gitu ya. Kayak gitu. Mungkin kan kopi susu kan dia tuh trennya nggak seperti tren yang lain, maksudnya tren yang lain tuh gini. Tren yang lain tuh emang bener-bener tren tuh pas itu doang. Pas masa itu doang, begitu melewati masanya udah drop gitu loh kan. Belum tentu. Kita nggak tahu nih. Kita nggak tahu. Tapi untuk kopi susu mungkin bakal ada masa stopnya ya, maksudnya bakal ada masa turunnya. Untuk kopi sendiri mungkin masih lama. Boleh tadi ceritain mbak yang mungkin menu yang sering keluar itu yang paling banyak dipesan tuh menunya apa sih namanya, dan itu tuh apa sih dalamnya tuh, misal kayak kopi susu kasih gula aren atau apa gitu.
best sellernya gitu ya. Nah, ibaratnya best seller lah. Kalau best sellernya sih kalau di 11 itu ada basic latte sama nira. Basic latte itu bener kopi susu, kopi sama susu doang gitu, yang dikasih gula. Kalau yang nira itu yang tadi yang gula aren itu. Oh. Ya. Udah? Berapa tahun sih Mbak udah coffee shop ini berjalannya? Dari 2018 berarti 3 tahun. Tapi udah maju gitu ya, maju banget. ada progresnya. Iya. Belum maju banget. Untuk arti 11 apa ya Mbak tadi? 11. 11. Itu artinya apa sih? Kenapa kok milih tema itu namanya? Kenapa harus angka 11? Iya. Ini pertanyaan sejuta umat. Apakah ada tanggal sesuatu apa gimana gitu? Enggak, jadi awalnya pas kita mau milih nama itu tuh bingung mau namanya apa gitu. Kalau namanya yang bahasa Inggris kan kayak keren banget tapi susah diucapin gitu. Pada akhirnya udah capek gitu, tanyain aja lah sama bapak. Enggak, sama temanku Lena, sama partnerku. Aku tanyain aja, ya udah angka favoritmu berapa? Udah. Oh, angka Tapi favorit. angka favorit, tapi itu ada alasan kenapa itu jadi angka favoritnya dia gitu. Oh. Nah, ini yang panjang. Jadi kenapa itu jadi angka favoritnya dia itu tuh 11 itu diambil dari jam ke-11 menit ke-11. Jadi 11 menit 11. Iya. Kayak gitu. Nah, di barat itu dipercayain bahwa kalau misalnya di jam ke-11 di jam 11 menit ke-11 ketika kita make a wish, ketika kita meminta sesuatu itu bakal bisa terjadi. Dan kan ya emang banyak sih yang tanya kenapa sih kok 11. Pasti banyak gitu, nggak cuma dari kita aja. Mungkin banyak kan dikatnya 11 apa sih 11 itu? Dan ternyata ini jawabannya. Untuk mbaknya ini selaku apa nih di coffee shop ini, jabatannya atau apanya gitu? Ya sebagai ya pekerja. Bekerja ya. Kayak asisten gitu bukan? Iya boleh. Asistennya. Atau bisnis develop. Itu juga bisa. Saya mah mengerjakan apa yang butuh dikerjakan. Yang bisa gitu kan, Yang selagi bisa. mampu gitu. Kalau nggak mampu nggak dikerjain. Kami tak tolong gitu. Nah, apa sih Mbak yang 11 kopi lakuin itu agar tetap eksis, misalnya guna menaikkan trafficnya pengunjung itu tuh apa sih yang dilakukan? Sebenarnya kalau untuk 11 sendiri ya paling di inovasi menu sih, inovasi produk terus ngikutin apa yang dimauin pasar kayak gitu. Dan untuk mengembangkan inovasi menu itu sendiri itu gimana? Misalnya kan ada kan peracik kopi gitu kan nyampur biji kopi yang ini jenis ini sama ini kan dicampur ntar rasanya gimana. Nah itu inovasinya itu terbenak dari ide pemikiran oh mungkin kalau ini dicampur dengan ini, dimix dengan ini itu bakal rasanya menarik itu. Ya kurang sebenarnya kalau untuk riset penulis kita juga banyak dibantu oleh barista-barista kita yang sering nyampur sendiri gitu kan. Berarti barista sering eksperimen sendiri gitu atau gimana? Bisa dibilang sering karena mereka kan yang tiap hari di sana gitu. Nyicipin, oh kayaknya nambah ini asik nih gitu-gitu. Lama ya terakhir kesana terus dia cobain ini kayaknya enak gitu. Oh iya enak, ya udah up gitu. Seperti itu. Emang untuk inovasi produk itu kita belum punya divisi khusus, cuman emang udah coba-coba sendiri aja sesuai pengalaman. Dan buat penamaan produk itu gimana Pak? Misalnya kan
kan itu kan misal bikin dari nira kan, itu ntar sama baristanya dicampur inilah, kayaknya dicampur ini enak gitu, dicoba disuguhin ke Mbak Cindy itu, wah enak ini. Nah itu Mbak Cindy itu nanggepinnya gimana buat nge-up menu itu, ngasih namanya apa gitu? Yang kepikiran aja sih kan gitu ya. Berarti yang bener-bener langsung terlintas di pikiran gitu. Terus ya tetap minta pendapat yang lain juga. Namanya apa ya? Itu biasa mikirnya sampai nggak tidur sih. Cuma mikir nama dari jenis menu baru itu ya. Kayak kadang galau gitu kan. Pada akhirnya nanya-nanya juga, bagusnya apa ya. Jadi kayak milih yang sesuatu yang gampang diucap gitu, dan familiar. Jadi nggak, biar kayak misalnya kan ada nih kalau misalnya kita ke tempat makan gitu, kita nggak tahu itu apa, pada akhirnya kita nggak pesen gitu. Kayak gitu. Oh iya Mbak, semisal nih kalau coffee shop itu sepi nih, terus trik supaya bisa maju lagi itu gimana sih Mbak? Kayak gimana ya? Ibarat katanya itu misal tiba-tiba surut, penurunan traffic. Nah, itu tuh apa sih yang dilakukan 11 tuh buat menaikkan traffic lagi? Pasti pertama-tama yang kita lakuin dilihat dulu kenapa kok bisa surut. Apakah karena cuaca, apakah karena emang ada perubahan, apakah karena produk, apakah karena servis. Ini kayak diusut dulu apa permasalahannya, baru nanti kita solvingnya dari sana, apa yang perlu diubah di situ. Seperti itu sih kurang lebih. Oh iya Mbak, aku keinget yang 11 kopi di Tamsis. Nah, kebetulan kan yang di Tamsis itu emang banyak kedai kopi shop di situ. Nah, itu gimana sih Mbak biar cara bersaing yang sehat antar kedai coffee shop itu gimana? Maksudnya kan mohon maaf nih, banyak juga yang bisnis kayak bakso itu kan pada bersaing nggak sehat, dalam artian nggak sehat itu pada ya gitulah banyak. Sebenarnya kalau dari 11 tuh kita masih, karena kita sadar kita tuh baru 3 tahun gitu, dan kita emang belum rapi, jadi kayak kita belum terlalu ngelihat ke maksudnya kalau ngelihat kompetitor oke, tapi kita nggak terfokus pada itu, karena emang masih banyak di dalam 11 tuh yang harus kita rapikan dulu. Cuma untuk untungnya ternyata apa sih namanya, main powernya kita itu mungkin yang aku percaya sih, main powernya kita itu ada di produk. Jadi kayak kopi yang strong dan macam seperti itu. Kan tiap coffee shop tuh punya beans yang beda-beda ya. Mungkin kayak gitu. Mungkin ada banyak yang cocok sama 11 gitu. Cuman untuk kompetisi aku percaya sih kalau untuk tiap-tiap coffee shop tuh mereka punya keunggulannya masing-masing. Gitu. Cuma emang kalau di 11 emang kita tuh benar-benar menjaga kualitas produk dan kestabilan rasa seperti itu. Jadi benar-benar menjaga dari rasa kopi itu agar tidak berubah dan tidak mengecewakan customer. Sebisa mungkin. Oke. Boleh nggak diminum dulu? Ya kalau nggak apa-apa. Gini Mbak, namanya bisnis usaha kan ada naik turunnya. Nah itu misal baru turun, gimana sih maksudnya menanggapi turunnya itu? Misalkan entah itu turunnya karena surutnya customer, atau bisa dikatakan oke lah customer datang, maksudnya tetap itu, tapi kan nggak mungkin dong tetap bertarget di customer, misalnya sehari itu mengeluarin 100 gelas, nggak mungkin dong tetap di target 100 gelas itu, pasti kan bakal menaikkan targetnya terus gitu loh. Nah itu cara menaikkannya gimana Mbak? Ini bisa diceritain cara naikin trafficnya? Naikin traffic. Bentar. Naik turun. Kalau naik turun sih pasti ya, cuman ya balik lagi kayak tadi, kenapa sih bisa turun, apa sih yang bisa kita perbaikin. Jadi benar-benar introspeksi lagi, kayak
oh apakah customer ini nggak datang karena servis kita jelek misalnya, ataukah karena customer ini nggak datang lagi karena emang nggak ada tempat buat laptopan kayak gitu, atau emang dia nggak datang lagi karena terakhir dia pesen nira tapi nggak ada gula arennya kayak gitu misalnya gitu loh. Jadi kayak bener-bener ditelusurin dulu, nah baru mulai diperbaikin dari situ. Emang maksudnya kalau untuk sebelah sendiri untuk marketingnya itu belum terlalu ini ya, belum terlalu agresif bisa dibilang. Kita tuh masih ya masih perbaikan di dalam dulu gitu. Tapi ternyata dengan adanya perbaikan itu dan controlling yang lumayan gitu, ternyata itu berpengaruh juga. Jadi orang-orang kayak akhirnya ada referensi, kayak misalnya dia beli ke kantor gitu, ini kopi yang enak, ini nyoba, terus besoknya ternyata temennya beli gitu, ternyata temennya beli gitu. Ya emang baru manfaatin word of mouth sih. Kalau enggak, kalau misalnya untuk marketing yang agresif, paling kita adanya di platform-platform kayak GoFood, GrabFood, ShopeeFood kayak gitu, yang dikasih diskon, minimal pembelian berapa kayak gitu sih. Memang kan dengan mengandalkan diskon dengan minimal pembelian ini kan pasti kan membuat customer tertarik, beli segini diskonnya segini. Kayak gitu. Apalagi kemarin kan sempat PPKM gitu ya, nggak boleh keluar. Benar. Gitu. Makanya kenapa kita ngedepanin produk dulu, karena nggak semua orang bisa datang ke outlet kita. Iya. Tapi kan semua orang bisa beli dari online. Iya. Kayak gitu. Kalau pas masa PPKM kemarin itu gimana? Yang pertama kali PPKM ditetapkan, apakah benar-benar yang customer yang datang benar-benar kesekat berhenti atau masih berkala? Drop, jujur drop langsung drop. Soalnya kan dari awal emang targetnya kita kan mahasiswa. Mahasiswa di Jogja, mahasiswanya banyak yang rantau, pada pulang semua. Jadi benar-benar trafficnya langsung drop ya? Lumayan kerasa lah. Pasti kayak gitu. Terus ya dari sana ternyata di develop gimana sih caranya biar produk kita tuh lebih banyak kejual dari online gitu. Yang muncullah yang kayak botolan, muncullah hampers, muncullah yang kayak gitu. Jadi dengan adanya kejadian seperti itu bisa memunculkan inovasi baru ya? Mau nggak mau harus. Ya namanya usaha kan, harus Ada naik turunnya juga. Iya. Ada effortnya. Mungkin dari Mbak Cindy bisa memberikan apa ya? Motivasi buat misalnya Mbak Cindy kan bisa dikatakan pengusaha kan. Benar-benar start dari bawah yang bermula dari ide yang gerobakan, udah gerobakan itu lama-lama ada yang ngomong buka kedai aja, tiba-tiba buka kedai itu kan benar-benar dari bawah pelan-pelan usaha ke atas dan sekarang cabangnya lumayan banyak kan. Alhamdulillah. Dan cabangnya sampai di mana Mbak? Kalau di kota lain ada nggak Mbak kira-kira? Baru di Klaten sih. Tapi masih mau buka lagi. Iya. Masih rencana. Tapi semoga bisa. Dan itu targetnya di mana Mbak? Di Seluruh Indonesia. Mungkin di tempat saya bisa ya. Mungkin yang Nggak ada, belum ada. Belum ada ya? Iya. Menarik. Iya. Di sini ya proposal. Boleh. Gitu. Kalau ciri khas dari 11 kopi itu ciri khas yang paling khas sendiri yang membedakan 11 kopinya. Kalau kalian minum latte-nya sih mungkin ya malamnya nggak tidur. Kopinya kuat soalnya kan emang pada dasarnya emang teman begadang. Cuma karena itu makanya banyak juga pelanggan di kita yang mintanya Kak mau ini tapi less kopi kayak gitu. Bisa Mbak gitu? Bisa dikurangin dosis kopinya. Seperti itu. Jadi kalau kalian butuh fokus, butuh
begadang lah, butuh nge-deadline atau apa gitu, ya udah 11 aja. Ya, oke. Terus pesan-pesan untuk calon pengusaha coffee shop itu apa sih Mbak? Pesan-pesannya aja biar memotivasi para calon pengusaha coffee shop. Pesan-pesannya gimana ya? Ya, kalian jangan pernah mau buka coffee shop. Kalau Masih ada kaloknya ini. kalau untuk ego doang, maksudnya untuk kesenangan pribadi. Jadi untuk kalau membuka coffee shop itu kayak nggak sesimpel yang kalian kira gitu loh. Kayak banyak banget ternyata yang misalnya kayak pencatatan, keuangan itu pun kalau misalnya kacau udah kacau semua gitu. Jadi nggak sesimpel itu gitu loh. Berarti emang benar-benar ribet ya. Maksudnya banyak banget itu loh, kalau cuma mau buka, wah sekarang pada buka coffee shop, kamu ikut buka juga ah. Tanpa dilandasi apapun ya bakal nggak maju. Mending buka burjo. Iya sih. Investasinya lebih kecil. Iya bener, nggak salah. Bener. Orang-orangnya itu yang apply di 11 tuh bener-bener orang yang udah pernah dari coffee shop lain atau baru belajar. Itu ada orang yang baru belajar di situ, dan kebanyakan misalnya Mbak, kalau orang baru belajar kan ada yang benar-benar belajar ya, dia bisa belajar dengan cepat, ada yang belajar dengan lambat. Itu gimana Mbak responnya? Yang mana dulu nih? Boleh yang orang belajar lambat dan cepat itu. Kalau misalnya kayak gitu kan ketika kita hiring pasti ada proses trainingnya juga. Nanti dari training itu bisa kelihatan kalian bisa nggak sih gitu, maksudnya kalian cocok nggak sih masuk ke sini. Nah nanti dinilai lagi sama yang trainernya itu. Jadi kayak masih ada, udah seleksi sih, masih ada seleksi di trainingnya gitu. Gitu. Berarti benar-benar diutamakan yang udah bisa dan benar-benar mau belajar gitu ya Mbak? Nah, sebenarnya kalau yang belum ada pengalaman juga bisa, karena kopi susu itu nggak serumit manual gitu. Paling yang paling susah kalian pelajarin apa sih? Mesin espresso itu itu yang paling lama dipelajarin. Cuma nanti dilihat di training progres kalian tuh sejauh apa, kalian tuh pengen belajarnya seberapa. Nah, dari situ nanti baru dinilai lolos apa enggak. Ketika lolos dikasih probation lagi gitu. Beb mau nanya apa Beb? Kenapa sih pakai tulisan-tulisan? Iya. Malu dia tuh nanya langsung. Lama pula nulisnya. Astaga. Dilihatin semua nih. Mana kayak sakar ayam. Apa ini? Oh, kenapa sih Mbak coffee shop? Mungkin Mbak kan ada lah, pokoknya ada relasi dengan pemilik coffee shop lain. Kenapa sih coffee shop tuh harga yang setiap daerah maksudnya area selatan dan utara itu berbeda. Maksudnya khususnya di Jogja. Selatan sama utara tuh kadang harganya tuh berbeda. Tapi murah di selatan tuh beda gitu kenapa? HPP. Harga pokok produk. Harga pokok, harga sewa. Tenaga kerja, operasional, listrik, mesin, segala macam. Ya itu mempengaruhi sih. Itu yang menentukan beda itunya harga Di selatan dan di utara. ya. Bisa jadi. Mungkin di selatan di daerahnya sewanya tuh lebih murah, atau misalnya ternyata dia tuh tanahnya tanah sendiri jadi nggak pakai sewa gitu. Jadi ya banyak pertimbangan yang harus dimasukkan ke dalam harga jual seperti itu. Itu sih kalau aku ngeliatnya ya. Oh nggak tahu nih bener apa enggak, tapi kayak ngeliatnya kayak gitu. Tapi dari zaman HPP itu emang udah bener-bener mewakili
kenapa sih harga berbeda tuh dari HPP-nya kan jelas setiap apa, bukan setiap daerah sih, setiap kedai coffee shop tuh pasti beda HPP-nya. Itu udah jelas, HPP mesti beda, ya kan Pak? Nah. Tanya apa lagi? Udah enggak? Ya, ini pemikir aku terus. Alin? Kalau di sebelah sendiri juga udah ada perbedaan harga gitu mas di outlet-outlet. Kalau di Jogja sih belum ada ya. Jogja sama Klaten masih sama harganya semua. Mungkin kalau misalnya pindah ke kota mana gitu, nanti disesuaikan sama HPP yang bisa. Seperti itu. Oh iya Mbak, nggak semua orang tahu kan apa sih yang mempengaruhi HPP itu, apa saja sih HPP itu, mungkin bisa dijelaskan Mbak? Tadi saya baru ya oke HPP. Mungkin kan ini tidak benar kan? Begitu. Jadi HPP itu ya kepanjangannya kan harga pokok produk. Jadi kayak pasti bahan yang dipakai, misalnya dari packaging, dari kopinya, dari susunya segala macam ditambah. Sebenarnya harga pokoknya itu aja sih. Tapi kalau mau ditambah yang lebih detail lagi, ada listrik, ada maintenance, misal ada tenaga kerja, ada harga sewa, ada harga cuci AC, misal masuk sana juga kayak gitu kan. Gitu. Maksudnya kayak di luar HPP HPP untuk produk itu sendiri kan emang udah fix nih untuk dari bahan-bahan sampai sealer, misalnya sampai sedotan, sampai plastik yang dipakai buat dibungkus gitu. Di luar itu masih ada tambahan yang banyak ini nih gitu loh. Jadi kayak kalau mau lebih detail lagi bisa aja ini dipecah dimasuk ke dalam situ, baru tahu itu HPP sebenarnya berapa untuk bikin kayak gitu. Sampai ke tenaga kerjanya juga. Oh iya Mbak, kan cabangnya kan ada di Klaten. Harga pokok produk kan yang bener-bener bahan dasar tuh ada perbedaan nggak Mbak harganya yang di Jogja sama di Klaten? Apakah tetap sama aja harga pokok produknya tetap sama yang kayak di Jogja, apa yang di Klaten tuh lebih mahal atau gimana? Atau bakal sama? Misalkan bisa tambah dari biaya distribusinya juga kan, dari penyuplainya itu. Karena di Klaten itu sebenarnya outlet franchise, jadi sebenarnya ya, tapi kalau dibilang Jogja sama Klaten itu nggak beda-beda jauh sih, makanya masih bisa di angka yang sama seperti itu. Berarti kalau kemungkinan di Jakarta itu mana Pak? Bakal beda atau gimana? Tergantung. Tapi dilihat dari harga sewanya aja sih udah lumayan ya. Ya. Seperti itu. Berarti kalau semakin tinggi harga pokoknya, semakin tinggi juga harganya. Yes. Pasti. Oke? Oke. Udah? Ada lagi? Udah lagi? Cabang yang paling memberi profit. Waduh. Semuanya sih. Alhamdulillah semuanya bagus gitu. Mas, ada yang mau tanyakan? Oke. Siap. Oke Mbak, mungkin itu saja yang bisa beberapa saya tanyakan, dan terima kasih juga Mbak udah menjelaskan mengenai lika-liku membuka kedai coffee shop juga kan, apalagi kan ini sebuah momen langka. Terima kasih juga udah bisa hadir. Dan mohon maaf juga Mbak kalau ngerepotin, apalagi kan kemarin ngabarnya Amin 1. Bener-bener dadakan, saya memohon maaf. Makasih juga udah diundang. Sama-sama Mbak. Mungkin itu saja Mbak. Mungkin itu saja yang bisa kami tampilkan, dan beberapa sesi bertanya dan berjawab, dan sudah dari owner pun sudah bercerita banyak juga, mungkin bisa kalian pahami sendiri
catat apa yang perlu, lakukan apa yang kamu mau, biar apa yang kamu cita-citakan bisa tercapai. Masih. Jangan lupa berdoa dong. Usaha tanpa doa bisa apa?